Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Bertemu kembali kita dalam kasih-Nya Tuhan. Tiba saatnya kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita yang paling dalam. Kita undang hadirat Tuhan untuk hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau putuskan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami tetap mau andalkan Tuhan, karena Kau Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah pujian kami Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah
setiap penyembahan kami itu adalah kado buatmu ya Tuhan. Dan ketika hadirat Tuhan turun di tempat ini, itu adalah kado istimewa juga buat kami Tuhan. Terima kasih, kami ingin menikmati indahnya bersama Tuhan Yesus. Kami ingin menikmati betapa Engkau mencintai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ada sukacita pada pagi hari ini. Siapa yang merasakan kasihnya Tuhan dalam satu minggu ini? Boleh angkat tangannya. Siapa yang yang merasakan dicintai Tuhan? Saudara dicintai Tuhan? Coba jawabnya yang kecil. Saudara dicintai Tuhan? Dengar ya saudara, sebelum kita dicintai Tuhan, Tuhan terlebih dahulu sudah mencintai kita. Ada napas yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita bangun pagi diberi kapas nih, itu suatu anugerah. Berarti pertanyaannya, Tuhan itu begitu baik dalam kehidupan kita. Amin saudaraku. Kita mengekspresikan cintanya kita kepada Tuhan melalui pujian ini. Kita tidak usah sungkan-sungkan kita mengeluarkan suara kita. Boleh yang mau jingkrak-jingkrak, boleh saja. Biarlah kita ini, pujian ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya menjumpai bangkit dari yang di rumah. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Cintanya bagiku, tak bisa
duduk Bapak Ibu. Sebenarnya hari-hari itu biasa bagi kita ya. Tapi ketika seperti saya sendiri ya, ketika saya ingat, oh ini hari Minggu, ini saatnya, itu kayak hari Minggu itu hari yang begitu spesial sekali. Bukankah begitu Bapak Ibu? Kita tahu ya sekarang banyak sekali persoalan dalam hidup kita, baik itu dalam rumah tangga, baik itu dalam studi kita, dalam pekerjaan, ataupun banyak sekarang orang-orang yang sedang kesulitan dalam ekonomi. Kita pernah merasa di titik terendah dan seolah semua orang tuh menjauh dari kita. Jangankan orang, keluarga sendiri bisa menjauh saudara, karena keadaan kita. Tapi saudara tidak usah khawatir. Seperti pujian ini mengatakan, Dia tetap setia menemani kita. Kita tidak usah terfokus dengan permasalahan yang ada dalam diri kita. Semua orang tentunya punya masalah yang sangat berat. Tapi kita mau fokus dan melihat bersama siapa kita menghadapi masalah itu. Ada amin Bapak Ibu. Tuhan tetap setia. Saya ingin membacakan ayat yang menurut saya sangat diberkati sekali, dan itu baru kemarin saya baca ini di Alkitab saya. Ulangan 31 ayat 6. Boleh saya bacakan ya? Firman Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Jelas sekali firman Tuhan berkata, tidak akan meninggalkan kita. Walau sedetik pun badai boleh berlalu, persoalan boleh datang, tetapi Tuhan Yesus tetap setia menemani saudara. Berharap terus kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Siapkan hatimu. Selalu setia, selalu ada. Kau Bapakku yang di surga, begitu mengasihi, tak
Satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada pagi hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kasih Tuhan yang sungguh sempurna dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan kasih pada pagi hari ini. Kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan kehidupan buat kami, itu adalah hal yang berharga dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan setiap nafas yang kami hirup secara gratis pagi hari ini, itu mendatangkan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk kesempatan ini, Tuhan. Biarlah apa yang masih bisa kami lakukan pada pagi hari ini, itu merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar Tuhan Yesus, kami yang tidak sempurna ini Tuhan akan terus sempurnakan, sehingga kehidupan kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Engkau yang tahu segala permasalahan kami. Dikatakan firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang baik akan datang dalam kehidupan kami ketika kami percaya sepenuhnya dan dekat terus sama Tuhan. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu, siapkan hati kami supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi kami percaya ada kekuatan baru ketika kami mendengarkan firman-Mu. Kuasai hati pikiran kami Tuhan Yesus, sehingga kami tidak mencuri kemuliaan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri akan berbicara melalui hamba. Sucikan kami semua, sucikan hamba juga, biar pada saat firman Allah akan menjadi berkat buat yang mendengarkan pagi hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Shalom, silakan duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan. Ya, saudara semua merasakan pada saat kita memuji tadi ya, merasakan hadirat Tuhan ya, sehingga kalau saya percaya saudara semua yang datang ke sini udah rindu nih ya, walaupun belum semua bisa hadir saudara, karena masih deg-deg terus katanya. Tapi puji Tuhan pagi hari ini yang bisa hadir di sini, saya percaya Tuhan akan melindungi dan menembus dengan kuasa darah Yesus ya, sehingga kita pasti diberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Saya mensyukuri saudara karena 2 hari yang lalu saya ditambahkan umur 1 tahun. Terima kasih untuk doa-doa dari semua jemaat ya. Dukungan doa itu sangat berarti buat saya. Ketika saya bertambah 1 tahun umur, berarti usia saya kan mulai menua gitu ya. Tetapi akurat pagi hari ini juga mengatakan bahwa kalau kita menua namun sehat itu adalah pilihan. Jadi saya mulai kami terutama ya di keluarga mulai merenungkan, berarti saya sudah melewatkan umur bukan lagi setengah, tetapi 2/3 dari kehidupan. Karena kan firman Tuhan mengatakan kita hidup ya paling umur 60-70 tahun. Kalau 80 tahun itu juga anugerah gitu ya. Saya umur 48 tahun, berarti kalau saya itu udah 2/3 hidup gitu. Saya mulai bukan terkenang-kenang ya, jadi kayak refleksi ke masa lalu. Jadi saya harus mensyukuri kehidupan saya, di mana saya dilahirkan gitu. Mungkin di dunia ini tidak ada yang sempurna. Ada seseorang yang menyesal telah dilahirkan. Ada di sini yang menyesal dilahirkan ke dalam dunia ini. Mungkin pernah ada yang pengalaman seperti itu, tapi sebelum mengenal Tuhan Yesus tentunya. Setelah mengenal Tuhan Yesus pasti diubahkan ya. Mungkin ada sebagian orang yang mana nih kasih yang sebenarnya seperti apa. Tetapi berjalannya waktu saya juga menemukan bahwa kasih yang sempurna itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Makanya pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, sharingkan firman Tuhan dengan the greatest is love. Yang terbesar adalah kasih. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 kan mengatakan demikianlah 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tetapi yang paling besar diantaranya ialah kasih dikatakan ya. Nah, saya tidak membahas iman pengharapan, tetapi saya ini menjadi pembuka saja bahwa iman dikatakan berhubungan dengan keyakinan kita dengan keselamatan yang kita terima dari Tuhan Yesus. Kita selama hidup ini dan kita beruntung, merupakan orang yang beruntung ketika kita mengenal Tuhan Yesus ya. Dikatakan bahwa jaminan keselamatan itu diberikan kepada kita. Nah itu perlu iman saudara ya. Iman
kita kepada Sang Juru Selamat yang telah menebus kita itu harus kokoh, saudara. Tidak gampang digoyangkan oleh apapun juga. Kemudian pengharapan itu berhubungan dengan daya tahan kita, dengan penuh kesabaran menantikan janji Tuhan tersebut. Ya, pernah ada yang kehilangan harapan? Di dalam Tuhan tidak ada yang kita kehilangan harapan, walaupun ketika kita ditimpa masalah seberat apapun, 0,01% ada harapan, kita jangan patah semangat, saudara. Karena itu dikatakan firman Tuhan itu semua ada jawabannya di firman Tuhan. Ketika kita patah semangat itu akan mengalihkan pulang, ya. Jadi ada harapan di dalam Tuhan. Tapi dikatakan kasih itu adalah yang terbesar. Kasih mempersatukan Allah dengan kita, manusia dengan manusia juga. Karena kasih, Allah rela mengorbankan dirinya melalui Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita, mendamaikan hubungan kita dengan Allah, ya. Dan seharusnya kasih menjadi ciri dari orang yang menyandang nama Kristen, saudara. Kristen adalah pengikut Kristus, berarti harus mengikuti teladan Kristus. Dikatakan dalam 1 Yohanes 4 ayat 8b, Allah adalah kasih. Jadi sebagai Kristen atau pengikut Kristus, kita harus memiliki kasih, karena Allah adalah kasih. Dikatakan lagi di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7b, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Semua di sini mengenal Allah, ya. Tentunya kita mengasihi Allah. Wujudnya seperti apa? Dikatakan kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Tapi dikatakan dosa menjadikan kita tidak sempurna di dalam kasih. Oleh sebab itu tidak heran ya ditemukan perpecahan di dalam rumah tangga, hubungan orang tua dengan anak, sahabat dengan sahabat. Itu karena dosa, saudara. Tetapi dikatakan orang yang mengasihi lahir dari Allah, mengenal Allah, harus ada kasih di dalam kehidupannya, ya. Jangan fokus terhadap ketidaksempurnaan. Karena seseorang yang mengatakan bahwa dirinya mengasihi Tuhan pasti bisa berubah, sehingga kita akan disempurnakan di dalam kasih. Amin. Kita nggak sempurna, saudara, tetapi dikatakan orang yang mengenal Tuhan, dikatakan tadi kan mengasihi Allah, dia nggak fokus tadi terhadap ketidaksempurnaannya. Kita banyak yang nggak sempurnanya, saudara, tetapi fokus kepada Allah sendiri yang adalah kasih, ya, sehingga kita bisa berubah. Nggak ada yang misalnya gini, aduh aku mah dari lahirnya udah begini, mungkin begitu ya. Tetapi tidak ada yang tidak bisa berubah, pasti bisa berubah, walaupun perlu proses. Kita baca yuk di dalam Kolose 3. Saya mau membacakan agak banyak nih ya, soalnya kalau cuma satu ayat seperti di atas itu ayat pokoknya kurang pas, ya maksudnya kurang jelas nanti ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 14. Tapi untuk mempercepat saya baca per bagian ya. Kita baca dulu dari ayat 5 sampai 7. Saya akan bacakan. Judulnya Manusia Baru. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Manusia ketika belum mengenal Allah, dikatakan ini konteksnya yang belum mengenal Tuhan, melakukan hal-hal tersebut. Mungkin bisa dikatakan kita, oh aku udah Kristen dari lahir, apakah kita mengenal Allah? Tetapi dikatakan orang yang mengenal Allah tidak akan melakukan dosa yang sama, saudara ya. Jadi manusia baru. Dikatakan di sini, dulu kita hidup di dalamnya. Mungkin langsung di flashback, apakah kita pernah melakukan hal-hal tadinya? Hidup di dalam percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat dan sebagainya, dan itu akan mendatangkan murka Allah. Tetapi puji syukur kepada Tuhan kalau kita setelah percaya kepada Tuhan Yesus, mengenal Allah, dikatakan apa? Kita baca di dalam ayat 8 sampai 10. Tetapi sekarang, saya ulang, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Saya fokuskan pada ayat 10, dikatakan menjadi manusia baru yang terus-menerus diperbaharui.
Ini merupakan kata kerja aktif. Jadi dari hari ke hari kita harus dibaharui, saudara. Dan tentunya pembaharuan ini adalah menjadi dari yang tidak baik menjadi baik, bukan sebaliknya, saudara. Semakin hari kita semakin mengenal Allah dengan baik tentunya, harusnya ya. Sebagai Kristen, berapa tahun kita mengenal Kristen? Mungkin puluhan tahun. Tetapi kita harus mengenal Allah secara baik, bukan hanya aku percaya sama Tuhan Yesus, Dia yang menyelamatkan saya. Tapi kita harus mengenal pribadinya lebih dalam lagi, sehingga kita dikatakan memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Ya, seseorang misalnya ada dua orang yang baru bertemu, dan gitu ya, klik nih gitu. Ini bukan berbicara soal pacaran ya, tapi maksudnya teman nih. Lagi waktu pertama bertemu, tentu belum mengenal secara pribadi, misalnya teman baru gitu ya. Semakin lama misalnya berjalan bersama, nanti akan kelihatan kan sifatnya masing-masing teman gitu ya. Terus dari itu dia punya kekurangannya ini, punya kelebihannya ini gitu. Tetapi seseorang yang misalnya udah makin dekat, seharusnya kasihnya tuh bisa makin bertambah gitu ya. Makin dekat dia gak akan lagi tahu dia mah adatnya seperti ini gitu. Tetapi karena ada kasih ya, itu tuh jadi apa ya istilahnya, aduh aku lebih gede sayangnya gitu. Aku tahu kurang kamu itu, tetapi gak akan fokus sama kekurangannya. Pasti dia dilihat kelebihannya, sahabatku ini luar biasa. Sehingga kadang kalau misalnya ada orang yang misalnya ngomongin sahabat kita dia ikut gak senang ya kadang-kadang. Buang gitu, dibelain habis-habisan itu karena orang mengasihi. Tapi yang benar seperti apa nanti saya akan coba sharekan. Tapi itu yang utama ya saudara ya. Jadi balik lagi, kita harus dibaharui dari hari ke hari. Jadi tidak ada istilah aku nggak bisa berubah, masih bisa berubah. Ini firman Tuhan yang mengatakan, bukan saya. Menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Jadi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, kita mengenakan manusia baru. Dikatakan manusia lama ini yang dipakai terus, sayang nggak dibuang gitu, tapi harus dibuang, mengenakan manusia baru yang dibaharui terus dari hari ke hari. Berarti kan ada prosesnya, segampang membalikan telapak tangan ya. Tetapi dikatakan tadi di ayat apa ya tadi? Nah, di ayat 8, buanglah semuanya itu yang marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jadi biarlah kita tadi menandakan bahwa kita seorang Kristen, kita harus membuang semuanya itu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Menggunakan manusia baru, kata-kata diperbaharui, perbuatan kita juga dibaharui. Di dalam Amsal 1 ayat 7a dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tadi dikatakan ya di ayat ke-10 kan terus menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar khalifnya. Mungkin ketika waktu kita pertama mengenal Tuhan Yesus, kita tahu kita tuh harus percaya nih sama Tuhan, takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan tuh bukan seperti melihat kita misalnya melihat seorang yang galak takut gitu ya. Tetapi enggak, Allah kita kan kasih. Jadi takut menyinggung hatinya Tuhan. Bapak Pendeta Hosea seringkali berulang kali mengatakan takut akan Tuhan, takut menyinggung hatinya Tuhan gitu. Tetapi tidak berhenti di situ saja saudara. Dalam perjanjian lama kan setiap orang gini, kalau misalnya melakukan dosa ada ketakutan karena gini, hukumannya langsung saudara ya. Ketahuan berbuat dosa langsung dihukum ya. Mati misalnya seperti itu membuat bangsa Israel menjadi takut gitu berbuat dosa. Tetapi setelah zaman anugerah dikatakan Tuhan Yesus ini menebus dosa, harusnya kita bersyukur, bukan menjadi satu kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi kita, aduh Tuhan makasih nih saya udah tebus, kalau nggak saya mati mungkin karena kita nggak sempurna ya melakukan dosa ini. Gitu. Takut nanti mati gitu ya. Nah dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan baru. Permulaan pengetahuan. Gini, seiring berjalannya waktu, seharusnya takut akan Tuhan itu ditambah dengan kasih yang semakin besar, semakin dalam, sehingga kita akan mengenal pribadi Allah lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar takut sama Tuhan gitu ya, tadi takut menyinggung hatinya Tuhan, tetapi karena kasih, sama tadi kayak hubungan pertemanan ya.
atau hubungan suami istri deh. Biasanya kan kalau seseorang memutuskan untuk menikah, dia pacaran dulu ya. Ada juga yang dijodohkan, kalau zaman dulu kan suka ada yang dijodohkan. Jadi waktu pertama kali berumah tangga masih kagok nih sama pasangannya. Ada yang punya pengalaman demikian ya. Terus paling yang dijaga gini, perasaannya. Oh, takut menyinggung perasaannya. Jadi hati-hati gitu ya. Takut nyinggung gitu. Tetapi seharusnya dengan berjalannya waktu setahun, 2 tahun, 3 tahun membina rumah tangga, udah mulai ketahuan kan pasangan kita punya sifat seperti ini, istri kita seperti ini, suami kita seperti ini. Nah, hal itu kalau kita punya kasih, nggak akan membuat kita, ternyata suami saya seperti ini ya, istri saya seperti ini ya, terus berpisah. Ya, mungkin ada yang pernah gagal di dalam rumah tangga, tetapi kita tidak membahas masa lalu, gitu ya. Tetapi seseorang yang memutuskan untuk berumah tangga, hal ini merupakan harus menjadi sama kita tuh benar-benar diperhatikan. Bahwa dengan berjalannya waktu rumah tangga, nanti dikatakan sekolah yang terpanjang itu dalam rumah tangga, ya. Jadi bukan enak dalam rumah tangga, tapi yang mau menikah jangan takut ya, sebenarnya. Nah, dikatakan semakin kita mengenal pribadi pasangan kita, kasih kita harus ditambah. Kalau enggak nanti yang juga kekurangannya, saudara. Tapi kasih kita harus ditambah sehingga kita tidak melihat kekurangannya. Mengerti ya, saudara ya? Nah, sekali lagi itulah yang harus kita lakukan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dikatakan makin lama harus ditambah kasihnya, bukan semakin berkurang. Ayat 11-13, Kolose 3 ayat 11-13. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihnya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tak ada lagi perbedaan, saudara. Walaupun secara fisik mungkin kita berbeda. Saya sama Lydia berbeda, saya rambutnya panjang, dia rambutnya pendek, gitu misalnya. Itu secara jasmani. Sifat pun berbeda, ya. Tetapi dikatakan ketika kita satu di dalam Tuhan, karena Tuhan ada di dalam semua. Kasih mempersatukan kita. Nanti ayatnya kita baca selanjutnya ya. Jadi ingat bahwa Allah yang harus kita ingat ini, oh Allah tuh udah mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Itu ada di dalam Roma 5 ayat 8. Bayangkan saudara, kita yang harusnya nggak ada apa-apanya ya, tapi Tuhan kan udah ciptakan kita secara sempurna, tapi dosa merusakkan segalanya. Tapi Tuhan tuh masih mengasihi kita pada saat kita berdosa, masih bengal. Kadang-kadang kan kita kalau misalnya mengatasi orang yang bengal ataupun demikian sering nggak sabar ya. Tetapi Tuhan kita sabar loh. Dikatakan Dia tetap mengasihi kita walaupun pada saat kita masih berdoa, dengan kalau berdosa ya. Jadi bukan Tuhan mengasihi dosanya, ingat ya, tapi mengasihi orangnya. Tapi Dia membenci dosa gitu ya. Nah, Dia ingin setiap orang dikatakan dikuduskan. Jadi saudara, untuk menjadi orang pilihan Allah, kita ini harus tadi dikatakan jadi tidak ada perbedaannya. Tetapi di ayat 12 dikatakan sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya. Jadi nanti kita dipisahkan, saudara. Saudara semua mau hidup ya di dalam menikmati kasihnya Tuhan, itu mau ya. Tapi dikatakan itu menjadi orang-orang pilihan dan akan dikuduskan, dikasihinya, dikuduskan dan dikasihnya. Nanti mau dibentuk sama Tuhan, dikuduskan. Kita nggak sempurna saudara, tapi mau dibaharui dari hari ke hari, ya. Setelah kita menyadari bahwa kita ini adalah, oh aku ini udah dipilih Tuhan, apa yang harus ada dalam hidup kita? Tadi di ayat 12b, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, kesabaran. Ini adalah sebetulnya perwujudan buah-buah roh. Apakah itu udah ada dalam kehidupan kita? Mungkin kita katakan, oh belum sempurna, ini belum semua. Tetapi setidaknya ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita diingatkan, oh kita tuh harus punya belas kasihan terhadap sesama tentunya ya.
Karena Tuhan mengajarkan demikian, kita harus salurkan kepada yang lain. Harus punya kemurahan, kerendahan hatian, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ya. Dan dikatakan ayat 13 ditekankan bahwa kita harus sabar seorang terhadap yang lain dan punya hati yang mau mengampuni. Ya. Ketika kita semakin mengenal Allah, walaupun mungkin ada yang menaruh dendam sama kita, ada yang mungkin kita pernah berbuat salah, ataupun ada yang sebel sama kita. Kadang kita nggak ngerasa nggak berbuat salah pun mungkin ada yang sebel gitu. Tapi dikatakan kita harus mengampuni. Bukan Tuhan Yesus pun kan pernah mengalami dibenci orang gitu ya, tetapi dibenci manusia, tetapi bukan Tuhan Yesus berdosa sebetulnya. Kadang kala karena kalau manusia ketemunya sifat gitu ya, tetapi hal itu tidak melunturkan kasih kita di antara sesama. Jemaat GBS Kalvari yang mengenal Tuhan, mari kita jalin kasih yang lebih besar lagi ya. Jadi tidak fokus terhadap ketidaksempurnaan, tetapi fokus terhadap kasih itu sendiri, fokus kepada Allah, karena Allah adalah kasih ya. Martin Luther King Jr. mengatakan, saya memutuskan untuk tetap konsisten dengan kasih karena kebencian sungguh merupakan beban yang terlalu berat untuk ditanggung. Jadi itu pilihan saudara ya. Saudara mau tetap mengasihi atau membenci saudara, itu pilihan. Tapi dikatakan Martin Luther King mengatakan, saya memutuskan untuk konsisten berbuat kasih ya. Kalau benci malah yang ditanggung lebih berat. Mari kita saat ini mengintrospeksi setiap pribadi. Perjalanan kehidupan ini merupakan satu pelajaran yang mahal karena kesalahan-kesalahan yang kita mungkin lakukan di masa lalu itu membuat kita harusnya lebih bijaksana, lebih dewasa lagi dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Tetapi firman Allah itu akan menyucikan hati kita, kehidupan kita. Saya mengibaratkannya seperti ini saudara. Hati kita ketika belum mengenal Tuhan Yesus itu warnanya hitam sebenarnya. Tetapi ketika firman Allah yang merupakan air yang jernih kehidupan itu masuk dalam hati kita, itu semakin lama menyucikan hati kita, membersihkan saudara. Itu hati yang hitam tuh isinya misalnya dendam, kemarahan, segala hal yang tidak baik. Tetapi firman Allah itu akan membuat itu keluar saudara. Seperti gelas misalnya ada air kotor, ketika dikucurkan air yang jernih terus menerus, yang kotornya akan keluar dari gelas itu. Tetapi nanti air di dalam gelas itu menjadi jernih, bersih ya. Lebih sulit kalau misalnya di dalam gelas itu kotorannya hanya berupa cairan. Kalau udah kristal, saudara, itu kan agak susah ya, kadang-kadang mengendap di dasar. Tetapi itu akan keluar juga kalau air jernih itu dibiarkan untuk terus mengucur masuk dalam kehidupan kita. Saudara, untuk kita memiliki kasih seperti kasih Tuhan, kita harus membiarkan hati kita ini dibasuh oleh firman Tuhan terus menerus. Jadi nggak bisa ya, saya udah percaya sama Tuhan, saya mau belajar mengasihi, tetapi saudara tidak pernah membaca firman-Nya. Saudara mungkin mencuekkan ibadah gitu ya. Udah tahu firman Tuhan, kita tuh perlu diingatkan saudara. Mungkin pada saat saya berkhotbah ini, saya udah tahu ngolotok tentang kasih. No, saudara, saya pun harus selalu diingatkan saudara. Nah itu yang akan membersihkan hati kita, dikatakan, sehingga kita mampu untuk mengasihi orang tanpa menilai dia siapa gitu ya. Maksudnya ya kita harus berhati-hati gitu ya untuk bergaul dengan orang kan. Nggak sembarangan ya orang jahat, aku mengasihimu gitu. Kalau dia belum bertobat kita bisa diapain gitu ya. Harus punya hikmat juga. Tetapi artinya begini, kita tidak lagi sama seperti Tuhan Yesus kan dikatakan mengasihi kita pada saat kita berdosa. Nggak mengatakan, banyak dosanya, kita nggak usah nemenin dia. Nggak seperti itu saudara. Tapi orang yang mengenal kasih Tuhan Yesus, dia tidak akan membeda-bedakan seperti itu. Tapi dia minimal dia akan mendoakan gitu ya. Nggak lagi ada aku benci nih sama dia gitu, enggak gitu ya. Tetapi harus mendoakan. Ingat ya, perkataan firman Tuhan saja. Martin pun memilih untuk konsisten berbuat kasih karena dikatakan kebencian itu akan membuat hidupnya lebih berat. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Apakah saudara memilih untuk hidup di dalam kasih atau tidak? Kita masuk di dalam ayat 14. Dan di atas semuanya itu
Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kasih itu akan mengikat, ya, mengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Sama seperti kehidupan suami istri. Semakin hari kalau semakin ada kasih di dalam rumah tangga, itu akan mengikat lebih kuat lagi. Tapi ketika tidak ada kasih, itu akan melepas saudara ikatan itu, sehingga terjadi perpecahan. Jadi saudara harus hidup di dalam kasih, ya. Saat ini di tengah pandemi, jangan sampai kasih kita berkurang pada Tuhan. Kita nggak boleh cuek, ya. Kita harus tetap ikuti ibadah. Puji Tuhan yang sudah bisa ibadah dengan protokol kesehatan tentunya, ya. Tetap taat sama pemerintah, tapi itu tidak membuat hati kita tuh jadi udahlah ibadah entar aja gitu, cuek. Minimal kan ikuti ibadah live streaming gitu, ya. Nggak punya kuota, oke, nggak bisa nonton YouTube-nya, baca khotbahnya. Aku nggak punya HP, ada printerannya gitu, ya. Jadi banyak cara kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nggak sempat ambil kertas khotbah, ya punya Alkitab di rumah, minimal baca firman Tuhan, ya. Apapun yang mendekatkan kita untuk kita terus baca firman Tuhan, lakukan saudara, jangan cuek, ya. Di mana-mana bicara tentang krisis iman, tapi biarlah jemaat GBS Kalvari jangan sampai krisis iman. Hal ini juga pernah dikhotbahkan, ya. Tetapi peliharalah kasih kita kepada Allah. Jangan sampai kita sendiri secara tidak sadar digiring kepada keadaan seperti di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 saya bacakan. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, gelagat tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ingat, hawa nafsu itu merupakan hal yang dibenci Tuhan, karena sama dikatakan dengan penyembahan berhala. Tetapi kita dikatakan harus menuruti kehendak Tuhan, ya saudara. Atau seperti Matius 24 ayat 12 dikatakan, Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, kedurhakaan membuat kasih seseorang akan menjadi dingin. Tidak ada lagi kasih, kasihnya akan membeku. Sesuatu yang beku akan gampang rapuh, saudara. Ya, gampang rapuh. Tapi biarlah kita punya hati yang mengasihi. Makanya tadi kan, kenakanlah belas kasihan, kelemah lembutan. Nggak ada sesuatu. Kalau yang keras-keras itu harus dikatakan dilembutkan oleh firman Tuhan, ya. Saya juga dulu punya sikap yang keras, masih ada juga suka ke bawah. Tapi suami saya sering mengingatkan, kita saling mengingatkan lah. Nggak ada yang sempurna di dalam rumah tangga. Tetapi kalau kita mengedepankan itu, nggak akan pernah beres permasalahan di dalam rumah tangga pun. Pasti aja ada perpecahan. Tetapi justru itu seninya saudara ikut Tuhan tuh, ya. Jadi yang suami istri, lu ada istri gue gimana? Gini nih, gimana nih ya cara mengatasi istri gue yang galak gitu misalnya, itu jawabannya dari firman Tuhan aja ya saudara, ya. Jangan dibalas lagi dengan galak gitu, ya. Atau suaminya nih lagi marah-marah gitu, istrinya jangan dibalas lagi sama marah-marah, gak akan beres gitu, ya. Tapi atasi semua dengan kasih gitu, ya. Jangan kasih kita menjadi dingin, itu membahayakan kita, ya. Juga dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Di versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa love cancel the sin, artinya membatalkan dosa. Jadi ketika kita mau marah gitu, sebel nih sama pasangan kita, teman kita gitu, padahal apa yang disebelin kadang-kadang suka saya juga suka mikir, ya, namanya rumah tangga kan suka ada aja gitu, ya. Suasana hati lagi enak misalnya, kadang-kadang bisa seperti itu. Tapi dikatakan kasih itu akan membatalkan dosa, kasih akan membatalkan kita untuk berbuat dosa, artinya gitu. Karena aduh aku tuh sayang sebetulnya sama kamu gitu, ya.
Ya udah, kasih itu akan menutupi dosa, gitu kan ya. Ayo kembali kepada kasih Tuhan yang mula-mula. Kalau saat ini kasihnya sudah mulai suam-suam kuku, karena Tuhan katakan kalau suam-suam kuku itu akan dimuntahkan, nggak enak, dingin apalagi gitu ya. Suam-suam kuku jangan takut, kita harus membara gitu ya. Sama kalau cinta pertama kan suami istri membara gitu ya. Mana-mana lengket, pengen berduaan terus gitu. Nah itu harusnya terus dijalin di dalam rumah tangga sampai kakek nenek pun tetap harus mesra. Nah saudara, jangan kalau udah tua pegangan apa sih pegang-pegang di rumah boleh gitu ya. Jadi harus semakin mengasihi, semakin kuat lagi bertambah kasihnya. Tapi yang utama tentu tadi ya, kasih kita kepada Tuhan itu harus dipupuk gitu, dibina dengan kita mendengar firman Tuhan, terus diingatkan sama firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, kasih kita ditambah, sehingga kalau kasih kita sama Tuhan makin baik, itu makin bertambah, pasti hubungan kita dengan sesama juga akan baik, pasti ya. Termasuk beribadah dan melayani Tuhan. Ingat bahwa the greatest is love. Jadi yang terbesar adalah kasih. Di samping iman dan pengharapannya, kita harus memelihara iman dan pengharapan, tapi kasih itu harus semakin ditingkatkan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita hidup terus di dalam kasih. Tantangan apapun itu yang membuat kan iblis senangnya perpecahan. Dia tuh datang ingin membunuh, binasa, melakukan yang jelek-jelek gitu. Itu harus diredamnya sama paham firman Tuhan, kasih dari Tuhan. Kita ingat Allah tuh mengasihi kita waktu kita masih berdosa aja, Allah sudah mengasihi kita gitu. Jadi kita harus tidak melihat ketidaksempurnaan orang lain, tetapi kalau ada ketidaksempurnaan di orang lain, kita harus berdoa karena kita kan mengasihi dia, berdoa gitu ya. Jadi tingkatkan kasih di antara sesama, semuanya karena Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Saya undang tim untuk nanti ke depan kita akan naikkan satu pujian lama, pasti semuanya pada bisa ya, bahwa Tuhan mengajari kita bahasa cintanya. Kasih itu lemah lembut ini ayat dari 1 Korintus 13 ya. Biarlah kasih itu semakin besar dalam kehidupan kita, dalam hubungan keseharian kita antara suami istri atau teman dengan teman, sahabat dengan sahabat yang sedang membina hubungan. Kasih ini harus diutamakan. Tapi ingat bahwa kasih ini diberikan Tuhan buat kita semua, itu anugerah. Jadi Tuhanlah sumber kasih kita ya. Murah hati
hari Tuhan Yesus, sehingga kami mampu untuk mengasihi sesama kami. Itu didasari kasih kami kepada Tuhan. Biarlah kami boleh makin mengenal pribadi Tuhan, makin bertambah lagi mengenal Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman pagi hari ini. Hamba terbatas Tuhan Yesus, tetapi biarlah Allah yang akan mengerjakan dalam setiap hati. Ada hubungan kasih di antara suami istri, orang tua dengan anak, dan juga pertemanan apapun juga Tuhan Yesus. Kami lebih lagi di dalam kasih Tuhan Yesus, Allah yang menyempurnakan, membaharui setiap karakter-karakter, setiap sifat-sifat kami yang tidak baik. Tetapi biarlah kami boleh menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami sempurna di dalam kasih, karena Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ingin memuji dan menyembah nama Tuhan. Biar dalam kehidupan kami, bukan lewat ibadah ini saja, tetapi tiap hari ada penyembahan di dalam kehidupan kami, untuk kami mengungkapkan kasih kami kepada Tuhan. Kami tidak bisa membalas kasih-Mu Tuhan, tetapi biarlah kehidupan kami boleh menyenangkan hati Bapa yang di surga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pujilah nama Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kasih itu kami miliki, selalu kami kenakan sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Terima kasih Bapak. Saudara, mari kita bangkit diri, kita akan siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita akan berdoa tangan kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus beserta kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk terus. Ya, selama masih ada live streaming dan juga ada social distancing seperti ini, atau ya belum ada apa ya maksudnya masuk new normal ya, masih masa transisi, ibadah berjalan 1 jam gitu ya. Dan untuk persembahan dilakukan di belakang setelah doa berkat. Jadi nanti saudara setelah persembahan bisa langsung pulang gitu ya. Jadi nanti tolong disiapkan petugas persembahan, dan hari ini ada amplop persepuluhan dibagikan. Nanti tolong minta asal pulang untuk membagikan amplop persepuluhan dan akurat bulan Juli. Jangan lupa yang belum ambil akurat itu merupakan juga bekal untuk saudara tiap hari bisa bertemu dengan Tuhan lewat pembacaan akurat ya, merenungkan firman Tuhan. Akhirnya saudara, biar kita kuat dalam Tuhan, tingkatkan kasih setiap hari agar sukacita Allah memenuhi hati kita ya saudara ya, saling berkasih yang akan mempersatukan dan menyempurnakan. Akhirnya kami tim pelayanan mengucapkan Happy Sunday, Jesus bless you. Semua yang disenangkan kita akan puji.